Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, kembali bersama-sama dalam renungan kita hari ini Jumat 12 Januari 2024 dengan judul Kasih Kekal. Ayat renungan kita di dalam Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apabila seseorang berpaling jauh dari kelemahan-kelemahan manusia untuk memandang Yesus, suatu perubahan terjadi dalam tabiat. Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikannya kepada petanya. Dan hendaklah menjadi usahamu untuk meninggikan Yesus. Hendaklah mata pikiran diarahkan kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam Yohanes 1 ayat 29. Dan bila mana engkau menggabungkan diri dalam pekerjaan ini, ingatlah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-20. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-15. Tidak ada yang dapat membenarkan roh yang tidak suka mengampuni. Orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa ia sendiri bukan orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Dalam pengampunan Allah, hati orang yang bersalah ditarik dekat ke hati yang besar dari kasih yang kekal. Pengasihan ilahi yang melimpah mengalir ke dalam jiwa orang berdosa dan dari dia mengalir ke jiwa-jiwa orang lain. Kelembutan dan pengasihan yang telah ditunjukkan Kristus dalam hidupnya sendiri yang berharga itu akan terlihat dalam diri orang yang menjadi peserta karunia-Nya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 9, ia menjauh dari Allah, menjadikan perpisahan yang kekal dari Dia. Adalah benar bahwa ia barangkali pernah menerima pengampunan, tetapi rohnya yang paling tidak pengasihan menunjukkan bahwa ia sekarang menolak kasih Allah yang mengampuni. Ia telah memisahkan dirinya dari Allah dan berada dalam keadaan yang sama seperti sebelum ia diampuni. Ia telah menolak pertobatannya dan dosa-dosanya berada di atas dia seperti ia belum bertobat. Tetapi pelajaran penting dari perumpamaan ini terletak dalam perbandingan di antara pengasihan Allah dan kekerasan hati manusia. Dalam kenyataan bahwa pengasihan pengampunan Allah harus menjadi ukuran terhadap dirinya sendiri. Kita tidak diampuni sebab kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa, tetapi oleh sikap kita terhadap orang lain, kita tunjukkan apakah kita sudah menjadikan kasih itu milik kita. Renungkan lebih dalam. Apakah saya cenderung menilai dosa, melihat beberapa orang lebih buruk dari yang lain? Bagaimanakah kecenderungan ini memengaruhi kemampuan saya untuk mengampuni dosa yang mungkin bukan kesalahan saya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah, namun jikalau kita renungkan sangat berat untuk harus dilakukan secara manusia, karena kita tentu tidak akan memiliki kemampuan untuk menerima ini. Tetapi melalui teladan Yesus Kristus yang sudah menunjukkan kasih yang kekal itu, dengan cara mengampuni umat-umat Tuhan, mengampuni orang-orang yang berdosa, dan kita diterima sebagaimana kita adanya dan diubahkan melalui kuasa Roh Kudus, bukan oleh karena kemampuan kita. Demikianlah Allah memohon kita, meminta kepada kita. Yesus mengharapkan supaya pancaran kasih itu juga nyata dalam hidup kita. Kita harus mengampuni orang lain oleh karena Allah sudah mengampuni kita. Kita bukan diselamatkan karena kita mengampuni, bukan diampuni oleh sebab kita mengampuni, tetapi karena kita sudah diampuni, maka kita juga melakukan pengampunan itu. Artinya kita diselamatkan Tuhan dan kita rindu keselamatan itu dibagikan bagi orang.
Jikalau bukan itu yang kita perbuat, tentunya firman ini menunjukkan bagi kita bahwa kita jauh daripada kasih Tuhan itu, pengampunan itu. Semoga kita akan tetap semakin setia. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, hari ini menjadi satu pelajaran yang sangat indah, berharga bagi kami ya Bapa, untuk dapat diingatkan lewat renungan ini. Sesungguhnya keselamatan kami sangat dekat bila mana kami menerima kematian Yesus Kristus, pengampunan yang Engkau tawarkan dan berikan ya Bapa, yang menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Dan selayaknya, semestinya kami juga akan mengampuni sesama dan bahkan mengasihi untuk anak-anak Tuhan kepada siapapun ya Bapa, sehingga kemuliaan Kristus nyata melalui anak-anak-Mu, melalui kami. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, supaya kami dapat menghidupkan pekabaran ini, dan kami akan hidup dalam kasih Kristus, dan kami berbahagia dalam menjalaninya. Tuhan, kami tahu tantangan yang sangat besar di akhir zaman ini, yang mana membuat kami akan menjadi memiliki kasih yang dingin. Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengubahkan hati kami, sehingga kami tetap dapat memuliakan Engkau. Hari ini ya Bapa, dimanapun kami berada, umat-umat Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian kami. Lindungilah ya Tuhan, bukakan tingkap langit dalam segala usaha tangan pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga mengalir berkat yang berkelimpahan. Demikian juga Tuhan, mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan kebijaksanaan bagi para pimpinan, supaya dapat mengarahkan, mensejahterakan masyarakat. Lebih lagi harapan kami tentunya, supaya kami tetap memiliki kebebasan dalam memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, begitu banyak bencana-bencana alam yang terjadi, bahkan peperangan yang dapat menyusahkan bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga memberkati ya Bapa, sehingga ada perdamaian, demikian juga perlindungan Tuhan. Lebih lagi melalui segala peristiwa ini, mengarahkan mata iman kerohanian kami Tuhan, untuk melihat bahwa tanda-tanda semakin menunjukkan akan kedatangan-Mu, dan biarlah kami akan bersedia. Terpujilah Engkau Bapa, dan mengampuni dosa kami. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus, yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.